Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis 11 Maret tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Yeremia pasal 7 ayat 23 sampai 28. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus-menerus, tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian, bahkan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu, dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan yang tidak mau menerima penghajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 11 ayat 14 sampai 23. Pada suatu kali, Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku,
ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Iblis bukan kekuatan tandingan Allah. Yesus itu anak Allah, Ia adalah Allah. Sebagai Allah, Ia penuh kasih, sebab Allah adalah kasih. Ia mengasihi dan mendorong orang untuk mengasihi, supaya mereka menyerupai Allah dalam kasih. Kasih itu akan membimbing kepada persekutuan utuh dan penuh dengan Allah dan sesama. Berbeda dengan Allah, iblis itu pada hakikatnya memusuhi Allah. Ia memusuhi Allah dan semua orang yang percaya kepada Allah. Karena hakikatnya si iblis adalah musuh Allah, maka ia selalu mencerai-beraikan dan membangun dalam diri manusia permusuhan dan kebencian terhadap segala sesuatu yang berasal dari Allah. Saudara-saudariku terkasih, hakikat iblis yang demikian ini membuatnya sering dipersepsikan sebagai satu kesatuan tandingan terhadap Allah. Ia dan pengikut-pengikutnya dianggap lawan Allah dan pengikut-pengikut Allah. Drama penyembuhan orang yang kerasukan setan yang membisukan dalam bacaan Injil dipandang orang sebagai pertunjukan kekuatan dan kebolehan penghulu setan atau Beelzebul terhadap si sakit. Namun, persepsi itu dibantah oleh Yesus yang menyatakan hal sebaliknya, bahwa penyembuhan itu bukan datang dari Beelzebul, tetapi dari Allah. Dengan itu, Yesus menyatakan bahwa kekuatan Allah melebihi kekuatan manapun, termasuk melebihi kekuatan penghulu setan atau Beelzebul. Dengan penyembuhan itu, nyatalah bahwa iblis bukan tandingan Allah, apalagi lawannya. Iblis hanya bisa disejajarkan dengan manusia dan melawan manusia untuk mempengaruhinya dalam menolak Allah. Iblis hanya bisa bertanding dengan manusia dan bukan dengan Allah. Di hadapan Allah, iblis bukanlah apa-apa. Iblis hanya bisa berjaya di hadapan manusia yang mencari dirinya sendiri. Sebab di hadapan manusia yang mencari Allah, iblis juga tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita mengandalkan kekuatan Allah yang melampaui segalanya. Janganlah menyerahkan diri kita kepada kekuatan jahat atau pengaruh jahat apapun yang merongrong kehidupan beriman kita dan menjauhkan kita dari Allah. Tetaplah menjadi milik Allah dan berjalanlah di jalan yang benar. Semoga demikian. Amin.